Nah, dalam keterampilan proses, ada beberapa penekanan yang harus dipahami. Hal ini penting sebagai dasar untuk mengembangkan aktivitas berinquiry. Ada 11 keterampilan proses, yaitu yang pertama adalah mengamati. Mengamati merupakan mencermati objek secara seksama dengan panca indera ataupun alat bantu lainnya. Objek yang diamati dapat berupa benda hidup, benda mati, kejadian, bacaan, diagram, ataupun tabel. Nah, ketika melakukan kegiatan mengamati, tetap perhatikan keselamatan ya. Tahapan yang kedua adalah membandingkan, di mana terjadinya proses menemukan persamaan dan perbedaan di antara objek-objek pengamatan. Kemudian hasilnya dapat ditampilkan dalam bentuk tabel maupun diagram. Kemudian yang ketiga adalah proses mengelompokkan, di mana terjadi kegiatan mengurutkan dan memilah objek menjadi kelompok-kelompok berdasarkan kesamaan dan pola yang muncul. Yang keempat adalah mengukur. Proses mengukur ini merupakan kegiatan yang menggunakan alat ukur untuk mengetahui ukuran kuantitas benda. Alat ukur yang digunakan cukup sederhana yang ada di sekitar kita seperti penggaris, timbangan, termometer, dan multitester yang dapat digunakan untuk membantu proses pengukuran. Selanjutnya, yang kelima adalah mengkomunikasikan data yang telah didapat, seperti menyajikan hasil pengamatan dan pengukuran, baik dalam bentuk komunikasi verbal maupun non-verbal. Penyajiannya bisa berupa laporan tertulis, gambar, tabel, diagram, maupun grafik. Tahap selanjutnya adalah proses inferensi yang melibatkan kegiatan seperti menjelaskan arti sebuah hasil pengamatan, data, dan informasi, kemudian menggambarkan kesimpulan dari hasil pengamatan data dan informasi, mengenal pola dan kecenderungan, dan juga menghubungkan fakta dan temuan hasil pengamatan dengan pengetahuan atau pengalaman yang kita miliki sebelumnya. Tahapan ketujuh adalah memprediksi. Memprediksi yaitu membuat perkiraan hal yang akan terjadi selanjutnya berdasarkan hasil inferensi. Yang kedelapan adalah membuat model, yaitu membuat sebuah rancangan atau pola untuk melakukan percobaan ataupun eksperimen. Selanjutnya adalah menentukan variabel, yaitu proses menentukan dan menghubungkan variabel agar dapat melakukan percobaan atau eksperimen dengan benar. Variabel adalah sesuatu yang dapat ditetapkan, diamati, atau diubah-ubah selama berlangsungnya proses percobaan atau eksperimen. Tahapan selanjutnya adalah menggeneralisasi, yaitu mengurutkan atau memilah objek menjadi kelompok-kelompok berdasarkan kesamaan dan pola yang muncul. Kemudian, tahapan proses yang terakhir adalah merumuskan hipotesis, yang melibatkan kegiatan mengajukan kesimpulan sementara untuk menghubungkan hasil pengamatan atau sebuah kejadian dengan pengetahuan yang sudah ada. Pengetahuan tersebut dapat diambil dari sumber bacaan seperti buku, surat kabar, dan atau artikel.